Selamat pagi semua ya. Selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabarnya semua? Semoga kita semua sehat ya. Walaupun di masa pandemi kita harus tetap semangat untuk belajar. Ya, pada hari ini kita akan masuk pada pelajaran 7. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan juru selamat yang dirindukan umat Israel. Nah, kita sudah belajar banyak tentang Nabi. Nabi adalah utusan Allah, utusan yang membawa kabar yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Menubuatkan itu artinya meramalkan atau mendahului atau itu membawa kabar bahwa akan datang juru selamat yang dirindukan. Nah, kalau rindu itu pasti kita sudah tahu ya, rindu itu kangen atau yang diharap-harapkan, rindu. Nah, pelajari atau melihat bersama siapa Nabi Yesaya itu. Nabi Yesaya adalah nabi yang masih sangat muda. Nabi masih sangat muda ya. Jadi dikatakan sekitar 40 tahun. Nabi Yesaya dipanggil Allah menjadi seorang nabi pada tahun 740 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu mungkin kita sudah tahu. Sebelum Masehi itu sebelum waktu Yesus lahir. Jadi ketika Yesus lahir itu baru tahun 1 Masehi. Ketika Yesus lahir. Itu mulai dari ketika Yesus lahir. Ketika Yesus lahir itu baru mulai penanggalan. Yesaya tampil untuk mengingatkan bangsa yang mulai tidak setia kepada Allah. Nah, seperti kisah-kisah nabi yang lain, Nabi Yesaya juga tampil untuk mengingatkan bangsa. Bangsa siapa ini? Ya tentunya bangsa Israel. Kebanyakan nabi itu datang untuk mengingatkan bangsa Israel ketika ia sudah mulai menjauh dari Allah. Nah, ketika bangsa Israel jauh dari Allah, maka akan datang Yesaya atau nabi untuk memperingati mereka. Nah, tujuan utama Nabi Yesaya datang adalah menubuatkan kedatangan Sang Juru Selamat yang kemudian kita imani sekarang yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi sejak dahulu kala itu kedatangan Sang Juru Selamat atau Yesus Kristus itu memang sudah dinanti-nantikan. Dan pada saat yang sama, kedatangan Juru Selamat itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, hidup dari Nabi Yesaya atau apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari Nabi Yesaya ini. Nah, sebagai orang Katolik, kita diajak pula untuk mewartakan Sang Juru Selamat atau Yesus Kristus dalam kehidupan. Nah, seperti Nabi Yesaya ini, ia mewartakan kabar dari Allah bahwa dalam tahun-tahun ke depan atau jauh ke depan nantinya akan datang seorang Juru Selamat. Dia adalah anak Allah yang kemudian dapat membebaskan manusia dari dosa-dosanya. Nah, kita juga pun demikian, kita juga memiliki tugas yang sama dengan Nabi Yesaya, yaitu mewartakan Sang Juru Selamat. Nah, mungkin bukan lagi saatnya kita mau seperti Nabi Yesaya mau memperingatkan atau menubuatkan atau meramalkan, tetapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan atau mewartakan Sang Juru Selamat adalah berdoa pribadi, mengikuti ibadat lingkungan, membantu orang tua, dan melakukan tindakan kebaikan lainnya. Intinya adalah kita menghadirkan diri sebagai seorang yang sungguh-sungguh Kristiani, seorang yang sungguh-sungguh disemangati oleh semangat Yesus Kristus dan di dalam darahnya mengalir roh yang dialiri oleh Roh Kudus. Nah, kira-kira seperti itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk merefleksikan cara hidup Nabi Yesaya ini ketika ia berani mewartakan Sang Juru Selamat di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, semoga kita bisa melakukan hal-hal sederhana ini. Kemudian ketika kita sudah uh, mulai pada hal-hal yang besar, kita sudah mulai mengambil keputusan. Misalnya perempuan, adik-adik yang perempuan itu mau menjadi suster. Nah, itu adalah
panggilan khusus untuk mewartakan Sang Juru Selamat. Nah, yang laki-laki juga jangan mau kalah ya. Misalnya ada yang mau jadi pastor, menjadi seorang frater, lalu masuk seminari, itu merupakan panggilan yang khusus untuk mewartakan Sang Juru Selamat. Semoga kita senantiasa ya diberi kekuatan dan dimampukan untuk melakukan hal-hal sederhana ini. Nah, terakhir ini ada tugas kecil. Silakan membuat doa pribadi untuk dunia kita yang masih mengalami pandemi COVID-19. Ya, doa pribadi atau doa spontan saja. Dunia kita yang masih mengalami pandemi untuk dunia kita ya yang masih mengalami pandemi ini. Nah, catatannya, doa itu ditulis, setelah itu dibacakan sambil di video. Jadi setelah ditulis, doa itu kemudian dibaca. Nanti bisa minta tolong adik atau kakak atau orang tua untuk merekam video ya, mukanya kelihatan. Lalu adik-adik silakan membaca doanya. Nah, video itu dikirim ke WA saya, chat pribadi. Silakan lihat di grup WA saya. Ya, secepatnya ya, supaya bisa diperiksa dan tugasnya jangan lupa dikerja ya. Kalau bisa habis menonton video ini langsung mengerjakan tugasnya. Nah, saya kira demikian. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya mengikuti setiap mata pelajaran. Ya walaupun kita masih mengalami pandemi COVID-19, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk berhenti belajar. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin.